Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil bayan. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Bahkan Allah pula lah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai hari ke-18 Ramadan pada sore yang berbahagia ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, yang dijadikan sebagai panutan untuk kita semua. Semoga kelak kita akan bersamanya dalam syurganya Allah. Amin. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati empunya hajat Dr. Fahmi yang sudah berada di tengah kita. Semoga Allah akan memberikan keberkahan umur terhadap kebaikan yang sudah beliau lakukan, dan senantiasa akan diberikan jalan untuk tetap berada dalam koridor hidayahnya Allah. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, hadirin ibu-ibu yang sudah hadir pada acara berbuka iftar jama'i, berbuka bersama pada sore yang berbahagia ini. Sebelum sampai tiba waktu iftar, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan menyangkut dengan sedekah dan memberi pada bulan Ramadan. Salah satu kegemaran Nabi dalam bulan suci Ramadan itu adalah berinvestasi. Jibril pernah menyampaikan saat beliau ingin mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu didapati oleh beliau memberi lebih besar ketimbang angin yang berhembus. Kala bulan suci Ramadan, Nabi tidak pernah mengenal dengan kata tidak untuk orang yang meminta. Beliau akan selalu mengulur tangannya, siapapun, tidak memandang bulu. Siapapun yang datang ke hadapan Nabi, kalau meminta selalu akan diberikan dalam kehidupannya, khusus dalam bulan suci Ramadan. Itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan hari ini, ibu-ibu sekalian. Bukan karena acara ini merupakan hajatan dari atasan kita, tetapi berapa banyak hari ini anak-anak yang terlunta-lunta di pojok kehidupan. Kita yang punya kelebihan rezeki, kita yang punya kelebihan harta, dalam bulan suci Ramadan jangan pernah kita alpakan untuk menginvestasikan ke jalan agama, khususnya kepada anak-anak yang mencari dan meminta di sudut kota kehidupan kita. Karena sahabat dan rasulnya adalah orang yang paling gemar untuk berderma, khususnya di bulan suci Ramadan. Kalau kita tanyakan hari ini berapa banyak harta yang sudah kita sumbangkan ke jalan Allah, berapa banyak harta yang sudah kita beri ke jalan Allah, berapa banyak harta yang sudah kita investasikan kepada ke jalan Allah, berapa banyak harta kita yang sudah ditulis oleh Allah selaku kebaikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Nah, nama sedekah bu dalam bulan puasa. Ya likut nah bu. Ha? Menyahanala na sedekah senyuman mentang kajut. Ha? Oh budak cu abang na sawu nya kali kawin mendum bah. Doktor sudah nikah semua bah? Ha. Ada yang belum ya? Yang belum semoga cepat nikah. Ha. Ha. Dapat imamnya jadi bangun sahur itu yang sudah nikah, berikan senyuman kepada pasanganmu, itu juga sedekah. Bewate budah sau muka adanya oke muka mak lampir. Suami lebih suka sahur di luar. Kenapa? Karena tahu kalau di dalam rumah itu akan jadi seperti Tom dan Jerry. Ada juga yang bersedekah, tapi sedekah yang tidak ikhlas.
dilihat oleh Dr. Fahmi. Kalau beliau lirik sedekah, saya keluarkan uang merah yang bergambarkan Soekarno di depannya. Saat datang orang meminta-minta, 4 sedekah. Belum on teritori raya gede sedekah juk. Lamate musuh du hanali pengke kabi. Getanda rumita sedekah. Ini sepulang nantinya Dr. Fahmi pulang ataupun atasan kita pulang, jumpa dengan orang yang minta-minta tadi. Kesini dulu. Kenapa? Duit saya pulangkan. Berapa saya pulangkan? 99.500. 500 ambil untuk kamu poya-poya. Tadi kenapa bersedekah? Oh, tadi dilihat sama atasan. Tadi dilihat sama Dr. Fahmi. Maka hari ini itu perlu dirubah mindset dalam kehidupan kita. Sebuah kebaikan yang kita lakukan, semua harta yang kita beri tidak akan bernilai dalam kehidupan kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan. Lebih dalam bulan suci Ramadan. Jadi waktu lewat celeng malam, nanya semayang tarawih. Nah, Pak, kena keedarkan celeng. Yang tinggal di Luxmawe besok subuh insyaAllah akan jumpa lagi dengan kami. Saya akan ngisi di Masjid Islamic Center insyaAllah. Jadi apa yang disampaikan? Kalau ada lewat celengan yang udah tunang, misalkan nggak bawa duit, cincin tunang tuh taruh terus. Nanti tinggal minta lain sama calon. Bang, nggak ada cincin, udah lewat. Kemana dek? Udah masuk dalam celeng masjid. Gak mungkin dia marah. Paling cari yang lain. Jadi apa yang disampaikan? Berbuat kebaikan itu jangan pernah mengenal usia, jangan pernah mengenal ruang dan waktu. Saat kita ada kelebihan, investasikan hartamu. Orang Islam itu yang tidak suka, tidak gemar untuk bersedekah, perlu dipertanyakan legalitas keislamannya. Ustadz jangan kasar kali, sampai hari ini saya belum bersedekah. Dalam ibadah, dalam salah satu rukun Islam ada perintah menunaikan ibadah zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib yang dianjurkan oleh Allah. Orang Islam yang suka berderma artinya dia membuktikan keislamannya. Maka hari ini sepatutnya dan sepantasnya kita yang berada di sini adalah semuanya orang yang suka berderma. Ada seorang sahabat, boleh diceritakan sedikit, Bu? Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Kenal, Bu, Umar bin Khattab? Kenal, Bu? Bapak kenal Umar bin Khattab? Kalau kenal nanti pasti pertanyaannya kapan jumpa, kan? Umar bin Khattab itu seorang sahabat, Amirul Mukminin. Beliau penderma, walaupun beliau tidak kaya, tapi beliau pernah suatu ketika saat Nabi ingin melaksanakan peperangan, beliau tunjuk tangan, saya ingin menderma setengah dari harta saya. Singkat cerita, ada harta Umar bin Khattab saat itu kurang lebih 100 juta, istilah bahasa kita sekarang, diinvestasikan, diberikan untuk peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi 50 juta. Saat beliau memberikan hartanya 50 juta, saat itu beliau menunggu siapa ada orang yang paling dermawan melebihi diriku. Tiba-tiba saat beliau merasa bangga, datanglah seorang sahabat yang tua renta. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar dengan penuh keyakinan, beliau membawa secara kalkulasi seluruhnya 100% hartanya diberikan untuk jalan Allah. Nabi berperang, melaksanakan peperangan. Abu Bakar berkata, ini hartaku secara menyeluruh, aku berikan untukmu ya Rasulullah, untuk engkau melaksanakan peperangan. Rasul bertanya, apakah engkau tidak takut nantinya engkau tidak bisa hidup? Beliau menjawab, kepuya Rasulullah, menyedro manteng dan Allah manteng gejamin kehidupan lun. Hari ini saya tidak perlu takut. Tiba-tiba menangis Umar bin Khattab karena beliau merasa dirinya paling dermawan. Akhirnya beliau berkata, rupanya ada sahabat yang paling dermawan melebihi diriku, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar pernah memerdekakan Bilal bin Rabah. Ada sahabat yang pernah membeli sumur untuk dipakai oleh orang lain. Maka dalam bulan suci Ramadan, Bu, bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan sedekah kita 100 kali lipat. Oh Ustadz, saya ingin bersedekah nanti bulan Syawal, pahalanya beda. Oh gajian saya di akhir bulan, sekarang ngutang dulu untuk bersedekah.
Nanti sudah Syawal, pahala yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini akan sangat jauh berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Sawi karya Imam As-Suyuti. Satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat kalau itu di luar bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Artinya 10 kali 10 berapa, Bu? Matematiknya dulu berapa? 100. Masih sadar? Berapa menit lagi? Jadi 10 kali 10, 100 kali lipat coba bayangkan kalau misalkan pahala itu nampak. Bisa kita jalan? Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Menyegepehah tabir oleh Allah, dinampakkan kebaikan oleh Allah dalam kehidupan kita yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa berjalan. Ke kiri kebaikan kita, ke kanan kebaikan kita, di depan kebaikan kita. Tapi hari ini kenapa kita tidak mau melakukannya? Karena tidak bisa melihat bagaimana kebaikan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Maka dalam waktu yang singkat ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan di sisi yang lain tingkatkan kualitas sedekah kita, karena itulah yang akan menjadi investasi terbaik di yaumil qiyamah. Wate tanya tahu Allah yang akan menemani kita kalau kita berjumpa dengan Allah. Apa? Istri yang kita tinggalkan di dunia barang 1 bulan, dia bisa konsisten hatinya. Nah, pada bulan setengah tahun dah jumpa dengan Bang Akub yang lain. Anak yang kita tinggalkan, suami yang kita tinggalkan, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak-anak kita yang kita tinggalkan di dunia. Tapi harta yang kita investasikan ke jalan agama, itu yang akan mampu menemani kita di yaumil qiyamah. Maka orangnya, Bu, berangkat tau, hana mesti sedekah urung don yang biasa nunjuk ke so. Sedekah yang paling mulia itu, yang paling baik itu adalah kepada akrab, kepada orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Kalau nilai menyauragam ke urang syi'nya wajib nafkah namanya. Tapi ada orang perempuan memberi kepada orang tuanya, itu termasuk dalam bersedekah. Ada adik kita yang terlunta-lunta, jangan kita lihat orang lain dulu, lihatlah keluarga kita bagaimana kehidupannya, beri kepada mereka. Sesudah itu baru kita beri kepada orang-orang lain. Man ustaz na urung minta sedekah, cid hana gemita, hana ge tubuh ge. Tubuh kadangkala kuto, hana ge ibadah, yang dipulangkan kepada kita semua. Kalau kita melihat orang yang meminta-minta, kita memilih kemana dia bawa harta yang kita berikan, itu diserahkan kepada kita. Yang jelas setiap harinya upayakanlah untuk bersedekah, walaupun sedekah itu kepada ahli keluarga kita. Nah, pernah dengar cerita Yusuf Hamka, pemilik tol yang sedang viral sekarang, yang beli nasi 10.000 jual 3.000. Anak asuhnya dari Buya Hamka. Beliau kaya, beliau termasuk dalam kategori orang terkaya di Indonesia. Tetapi beliau sederhana dan memberi setiap harinya. Ada rumah makan gratis yang diprakasai oleh Radit, Mas Adit. Beliau sudah membuka 3 cabang. Makanan gratis itu tidak diperjualbelikan, akan diberikan kepada siapapun. Hari ini, dulunya beliau terlunta-lunta, hari ini beliau sudah kaya raya. Artinya apa yang perlu kita ambil petik pada sore yang berbahagia ini? Matematik kita tidak sesuai dengan matematik Allah Ta'ala. Kalau makin gencar kita memberi, maka makin gencar juga Allah memberikan harta kepada kita. Takali legedanya 1 kali 1 itu sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi matematik Allah Ta'ala, beli 10.000, jual 3.000. Tapi sampai hari ini tidak pernah berkurang harta Yusuf Hamka. Maka itu yang perlu kita adopsikan, terapkan dalam kehidupan. Semoga usai Ramadan nantinya akan menjadi pribadi yang mendapatkan titel takwa, karena kita pernah berderma dalam bulan suci Ramadan. Yang terakhir kita pinta, jangan pernah kapok Dr. Fahmi untuk memberi kepada siapapun, tidak mesti di sini. Siapapun yang engkau lihat dan kita semua, siapapun yang kita lihat yang merasa penting untuk kita bantu, berikan kontribusi terbaiknya, karena itu akan mampu memberikan
mahkota dan istana singgah sana di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh punya hajat hari ini akan bermakna di sisinya Allah dan tidak dibarengi dengan sifat ria, karena itu akan menghanguskan semua kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Di akhir pinta kita baca doa, tadahkan tangan untuk kita berdoa kepada Allah. Jawab amin, semoga doa kita akan diijabah. Doa terbaik adalah doa orang-orang yang menunggu berbuka. Semoga di antara kita akan diijabah oleh doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore ini kami meminta kepadamu ya Rabb. Kami merupakan hamba-Mu yang berlumuran dengan noda dosa, melakukan kemaksiatan setiap hari tanpa batas. Kadangkala kami alpa terhadap perintah-Mu. Engkau larang kami kerjakan, Engkau perintah kami tinggalkan. Sore ini kami meminta ya Rabb, dalam kondisi terlilit perut kami dengan kelaparan berpuasa kepadamu. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa kami tak ubahnya seperti pasir di tepian pantai. Makin hari makin bertambah, bukan makin berkurang. Maka sore ini kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan peluang untuk Engkau ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan semua kebaikan yang pernah kami lakukan dalam bulan Ramadan ini sebagai kebaikan yang bermakna di sisimu ya Rabb. Untuk Engkau berikan pahala kepada kami di yaumil qiyamah. Berikan peluang untuk kami dapat ridha-Mu. Masukkan kami sebagai hamba-Mu yang berujung nanti Engkau akan masukkan kami dalam surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul seperti hari ini. Kami berkumpul di bawah atap hotel tercinta ini. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah ya Rabb, dalam surga-Mu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, yang terakhir kami pinta, kami damba kepadamu ya Rabb. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, yang bersimbah peluh, untayan air mata, berperasan keringat, 9 bulan kami dikandung olehnya. Malah hari ini kami meminta kepadamu ya Rabb, sucikan mereka, ampunkan semua dosa mereka ya Allah. Andai kata orang tua kami sudah berada di bawah kuburan, luaskan kuburannya ya Rabb. Jadikan kuburnya sebagai ladang dari surga-Mu. Jadikan kuburnya sebagai taman dari surga-Mu. Jangan Engkau jadikan lubang dari neraka-Mu ya Rabb. Masukkan orang tua kami kelak dalam surga-Mu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.